Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah sahabat, tentu saja pada saat ini kita akan menghadapi pilkada serentak. Tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi yang berminat untuk mencalonkan kepala desa. Tentu saja kita akan ulas satu persatu persyaratan calon kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten kota. Pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagai dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan daerah kabupaten kota. Dalam pasal 31, tentu saja calon kepala desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Penduduk warga negara Indonesia, artinya adalah warga negara Indonesia. Dimanapun Anda berada bisa mencalonkan kepala desa di mana tempat pemilihan kepala desa serentak. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya secara calon kepala desa harus memiliki agama atau keyakinan, tentu saja yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Yang ketiga, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Tentu saja adalah pendidikan SMP atau sederajat. Tentu saja dalam pendidikan saat ini bisa menggunakan ijazah paket. Selanjutnya adalah berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. Tentu saja sebab itu panitia harus menseleksi sesuai dengan KK dan KTP. Selanjutnya, bersedia dicalonkan sebagai kepala desa. Tentu saja dalam definisi ini bersedia dicalonkan sebagai kepala desa artinya siap menang dan siap kalah. Yang selanjutnya ada tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa atau tidak berhubungan dengan sebuah pidana. Dalam selanjutnya adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan peraturan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah karena melakukan tindak pidana yang tercantum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kecuali 5 tahun setelah saya menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Selanjutnya, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Syarat selanjutnya adalah berbadan sehat dan bebas narkoba. Dan syarat adiktif lainnya, tentu saja ini dibuktikan dengan hasil tes dari PNN. Selanjutnya, tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan. Selanjutnya, sanggup berbuat baik, jujur, dan adil. Tentu saja, kepala desa harus baik, jujur, dan adil. Selanjutnya adalah sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa. Ini bagi sebagai kepala desa yang mencalonkan kepala desa tidak berada di desa tersebut. Apabila sedang menjabat, harus wajib membuat surat pernyataan di atas materai untuk tinggal di desa tersebut. Selanjutnya adalah menyerahkan daftar riwayat hidup dan menyerahkan pas foto berwarna dan terbaru. Tentu saja, itu syarat-syarat calon kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentu saja di peraturan daerah, apabila ada syarat-syarat yang akan dilengkapi yang tidak menyalahi aturan undang-undang diperbolehkan. Nah sahabat, itulah syarat-syarat mencalonkan kepala desa. Tentu saja apabila Anda berminat, Anda dapat mempersiapkan sejak dini. Dan tentu saja yang paling penting adalah visi misi untuk membangun desa, karena menjadi seorang pejabat kepala desa tentu saja akan ada masa akhirnya, dan setiap selaku kepala desa akan dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.